Halo teman-teman, selamat datang di channel kami. Hari ini kita akan membagikan sebuah kisah inspiratif yang penuh emosi dan perjuangan. Judul cerita kita adalah Perjalanan Bima, dari pengangguran tanpa harapan menjadi pengusaha muda sukses, kisah inspiratif yang akan membuatmu menangis terharu. Cerita ini akan membawa kalian merasakan bagaimana rasanya jatuh, menghadapi penolakan, berjuang dengan keterbatasan, dan akhirnya bangkit menjadi pribadi yang lebih kuat. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk subscribe channel ini agar kalian tidak ketinggalan cerita inspiratif lainnya. Like video ini jika kalian suka dengan kisah motivasi seperti ini. Komen di bawah untuk berbagi pendapat atau dukungan kalian. Dan jangan lupa tekan tombol lonceng agar kalian mendapatkan notifikasi setiap kali kami upload cerita baru. Semoga cerita ini tidak hanya menghibur, tapi juga memberi motivasi dan doa yang baik untuk kalian semua. Semoga kalian selalu diberkahi kekuatan dan kesabaran dalam setiap perjuangan hidup kalian. Oke, langsung saja kita mulai ceritanya. Pagi itu langit terlihat kelabu. Awan menggantung rendah seolah menekan atap-atap rumah di sepanjang jalan yang Bima lalui. Ia melangkah keluar dari gedung kantor dengan map coklat di tangan kirinya. Jemarinya menggenggam terlalu erat sampai buku-buku jarinya memucat. Di halaman parkir, suara kendaraan terdengar biasa saja. Klakson bersahutan, mesin menyala. Orang-orang tertawa kecil seperti tak ada yang berubah. Padahal bagi Bima, dunia baru saja runtuh tanpa suara. Ia berhenti sejenak di dekat motornya. Napasnya berat. Dadanya naik turun tidak beraturan. Surat itu masih tertutup rapi, tapi ia sudah tahu isinya. Sudah mendengar kalimat itu langsung dari mulut HRD beberapa menit lalu. Kami terpaksa melepas beberapa karyawan, Pak Bima. Perusahaan sudah tidak sanggup bertahan. Kalimat yang terdengar sopan, datar, tanpa emosi, tapi menghantam seperti palu godam. Bima duduk di atas jok motor tanpa menyalakan mesin. Matanya menatap kosong ke arah gedung yang selama bertahun-tahun ia anggap sebagai tempat masa depannya. Ingatannya melayang pada hari pertama ia bekerja di sana, saat ia pulang dengan senyum lebar dan berkata pada istrinya, "Tenang, sekarang kita aman." Ia tertawa getir. Aman ternyata hanya sementara. Telepon di saku celananya bergetar. Nama istrinya, Rani, muncul di layar. Bima menelan ludah sebelum mengangkatnya. "Mas, sudah selesai?" Suara Rani terdengar lembut, sedikit terengah, seperti habis berjalan. "Iya, sudah," jawab Bima pelan. "Aku masak sayur asem kesukaan Mas." "Jangan lupa beli tahu ya," kata Rani ceria. "Tak tahu apa-apa." Bima memejamkan mata. Tenggorokannya tercekat. "Iya, nanti," ucapnya singkat lalu mematikan telepon sebelum suaranya pecah. Ia akhirnya membuka surat itu. Matanya membaca setiap baris, tapi otaknya menolak mencerna. Tanggal, tanda tangan, kata-kata formal yang menyatakan bahwa mulai hari itu, hubungan kerja mereka berakhir. Resmi, tak bisa ditawar. Bima meremas kertas itu perlahan, lalu meluruskannya kembali, seakan berharap isi surat bisa berubah jika dilihat ulang. Perjalanan pulang terasa lebih panjang dari biasanya. Jalanan macet, udara panas, suara knalpot dan klakson bersatu menjadi dengungan yang membuat kepalanya pening. Setiap lampu merah, pikirannya dipenuhi pertanyaan yang datang bertubi-tubi. Bagaimana dengan cicilan rumah? Bagaimana biaya kontrol kehamilan Rani bulan depan? Bagaimana kalau tabungan benar-benar habis? Sesampainya di rumah kontrakan kecil mereka, Bima memarkir motor dengan gerakan lambat. Ia berdiri beberapa detik di depan pintu, menarik napas panjang, menghapus wajahnya dengan telapak tangan, memaksakan senyum yang terasa palsu. Pintu terbuka. Rani berdiri di sana dengan perut yang sudah membesar, mengenakan daster sederhana. Wajahnya bersinar melihat Bima. "Mas kelihatan capek. Duduk dulu, aku ambilin minum." Bima mengangguk, meletakkan tasnya, lalu duduk di kursi kayu. Ia menunduk, menatap lantai, jarinya saling mengait gelisah. Rani datang membawa segelas air. "Mas kenapa?" tanya Rani pelan, matanya menyipit penuh curiga. "Kok diam saja?" Bima mengambil gelas itu, tangannya sedikit gemetar. Ia menarik napas, mencoba bicara, tapi kata-kata seolah tersangkut. Rani duduk di depannya, memegang tangan Bima. "Mas, ada apa?" ulang Rani, kali ini suaranya bergetar. Bima akhirnya mengangkat wajah. Matanya merah, rahangnya mengeras menahan emosi. "Ran, aku di PHK." Waktu seperti berhenti. Rani membeku, tangannya yang menggenggam tangan Bima perlahan mengendur. "Apa?"
bisiknya hampir tak terdengar. Perusahaannya tutup. Katanya nggak sanggup bertahan, lanjut Bima cepat. Seolah ingin segera menyelesaikan kalimat itu sebelum hatinya hancur. Mulai hari ini, aku nganggur. Rani menatap Bima lama. Matanya berkaca-kaca, tapi bibirnya dipaksa tersenyum. Nggak apa-apa, Mas. Kita cari jalan sama-sama, katanya, meski suaranya jelas berusaha tegar. Bima menunduk lagi. Bahunya bergetar. Aku takut, Ran. Aku harusnya bisa jaga kamu sama anak kita. Rani menggeser kursinya lebih dekat, memeluk kepala Bima ke dadanya. Mas sudah berusaha. Jangan nyalahin diri sendiri, bisiknya sambil mengelus rambut Bima. Namun di balik pelukan itu, pikiran Rani berputar cepat. Biaya persalinan, kebutuhan bayi, cicilan. Semua terasa seperti bayangan gelap yang perlahan mendekat. Sore itu, hujan turun deras. Air mengetuk atap seng dengan suara berisik. Bima berdiri di depan jendela, menatap hujan sambil memegang surat PHK yang kini basah oleh keringat tangannya sendiri. Di luar, orang-orang berlari mencari teduh. Di dalam rumah kecil itu, keheningan terasa jauh lebih menakutkan. Malam datang dengan sunyi yang menyesakkan. Saat lampu dimatikan dan Rani tertidur kelelahan, Bima tetap terjaga. Ia menatap langit-langit, mendengar detak jam dinding yang terasa terlalu keras. 1 detik, 2 detik, seperti menghitung mundur hidupnya sendiri. Dalam gelap, Bima berbisik pelan, hampir tak terdengar. Besok aku harus bagaimana? Tak ada jawaban. Hanya suara hujan yang belum berhenti, dan sebuah ketakutan yang baru saja lahir. Sesuatu yang akan menguji Bima lebih dari apapun yang pernah ia hadapi sebelumnya. Pagi-pagi sekali Bima sudah duduk di meja kecil dekat jendela, ditemani secangkir kopi yang uapnya naik pelan lalu menghilang sebelum sempat ia hirup. Cahaya matahari masuk setengah-setengah, terhalang awan tipis yang membuat ruangan terasa dingin dan muram. Di depannya terbuka laptop tua dengan beberapa tab lowongan kerja yang sudah ia simpan sejak malam sebelumnya. Jarinya bergerak cepat, tapi matanya terlihat lelah, seolah setiap klik adalah beban. Mas belum tidur? Suara Rani terdengar dari kamar, masih serak. Sedikit lagi, jawab Bima tanpa menoleh. Mau kirim lamaran lagi? Rani berdiri di ambang pintu, memegangi perutnya. Ia memperhatikan punggung suaminya yang sedikit membungkuk, bahu yang tampak lebih sempit dari biasanya. Jangan dipaksakan, Mas. Sarapan dulu. Nanti, kata Bima singkat. Bukan karena tak mau makan, tapi karena ia takut jika berhenti sebentar saja, keberaniannya akan runtuh. Hari itu menjadi awal dari rutinitas baru. Bangun pagi, kirim lamaran, menunggu balasan. Bima mencetak CV, merapikan surat lamaran, memeriksa ulang setiap kata agar terdengar profesional. Ia pergi ke warnet murah karena kuota internet tak selalu cukup. Di sana, suara keyboard beradu, kipas angin berdengung, dan wajah-wajah putus asa saling bertemu tanpa saling sapa. Di salah satu wawancara, seorang HRD perempuan tersenyum ramah sambil membolak-balik CV Bima. Pengalaman Bapak cukup bagus, ya. Bima duduk tegak, dadanya berdebar. Terima kasih, Bu. Saya siap kerja kapan saja. Perempuan itu mengangguk. Nanti kami kabari. Kalimat itu terdengar seperti harapan, tapi juga seperti hukuman yang tertunda. Hari berganti. Telepon tak berdering. Email kosong. Setiap notifikasi masuk membuat jantung Bima melonjak, lalu jatuh lagi saat ternyata hanya pesan promo. Rani mulai memperhatikan perubahan kecil. Bima lebih sering diam. Senyumnya jarang muncul. Cara makannya pelan, seolah sedang menghitung setiap suap. Mas, ada panggilan, tanya Rani suatu malam. Bima menggeleng. Belum. Rani menahan napas. Enggak apa-apa. Besok pasti ada. Bima ingin percaya. Tapi setiap besok datang, harapan itu makin tipis. Sebulan berlalu. Tabungan berkurang drastis. Bima menghitung uang di dompet dengan wajah tegang. Ia membuka catatan kecil berisi pengeluaran, mencoret, menghitung ulang. Kalau begini terus, gumamnya. Suatu sore, ia pulang dari wawancara dengan wajah kusut. Rani menyambutnya di ruang tamu. Gimana, Mas? Bima melempar tas ke sudut ruangan. Sama aja, katanya ketus. Semua sama. Mereka bilang cocok, tapi nggak pernah ada kelanjutan. Rani mendekat. Mas, sabar. Aku sudah sabar, potong Bima.
Suaranya meninggi tanpa ia sadari. Aku sudah kirim puluhan lamaran. Aku datang ke wawancara dengan senyum palsu. Tapi tetap aja aku nggak cukup. Rani terdiam. Matanya berkaca-kaca. Bima langsung menyesal. Ia mengusap wajahnya kasar. Maaf, aku cuma capek. Malam itu, mereka makan dalam diam. Hanya suara sendok mengenai piring yang terdengar. Di luar, hujan turun lagi, seperti mengulang hari-hari sebelumnya. Bima menatap piringnya yang hampir kosong, lalu berkata pelan, "Kalau aku nggak dapat kerja sampai bulan depan, kita harus jual motor." Rani mengangkat kepala. "Motor satu-satunya, Mas." "Aku tahu," jawab Bima lirih. "Tapi aku nggak lihat pilihan lain." Hari-hari berikutnya terasa lebih berat. Bima mulai merasakan tatapan orang-orang. Tetangga yang dulu ramah kini bertanya dengan nada berbeda. "Mas Bima sekarang kerja di mana?" Pertanyaan sederhana yang terasa menusuk. Suatu siang, ia bertemu teman lama di jalan. Bim, lama nggak ketemu. Sekarang kerja di mana?" Bima tersenyum kaku. "Lagi cari." "Oh," jawab temannya singkat, lalu pamit dengan alasan terburu-buru. Senyum itu hilang secepat datangnya. Malam hari, Bima duduk sendirian di ruang tamu, memandangi ponselnya. Ia membuka kembali email terakhir dari salah satu perusahaan. "Terima kasih telah melamar. Saat ini kami memilih kandidat lain." Kata-kata itu terasa dingin, tanpa ampun. Ia meletakkan ponsel, menutup mata. Dadanya sesak. "Aku harus bagaimana lagi?" bisiknya. Dari kamar, Rani memanggil pelan. "Mas, kamu nggak tidur?" Bima bangkit perlahan, melangkah ke kamar dengan langkah berat. Ia berbaring di samping Rani, menatap langit-langit yang sama seperti malam-malam sebelumnya. Tapi kali ini, ada rasa takut baru yang menyelinap. Takut bahwa dunia kerja benar-benar sudah menutup pintunya untuknya. Di tengah keheningan, pikirannya mulai bertanya-tanya, jika semua pintu tertutup, apakah ia masih berani mencari jalan lain, atau justru akan tenggelam bersama janji-janji palsu yang tak pernah ditepati? Pagi itu Bima berjalan pelan menyusuri gang sempit di depan rumah kontrakan mereka. Matahari sudah tinggi, tapi udara masih lembab sisa hujan semalam. Bau tanah basah bercampur asap dapur dari rumah-rumah tetangga. Biasanya ia menyapa sambil tersenyum, tapi hari ini langkahnya terasa berat, kepalanya sedikit tertunduk. Setiap langkah seakan mengingatkannya pada satu hal yang tak terlihat, tapi selalu terasa, ia belum bekerja. Di ujung gang, ia berpapasan dengan ibu-ibu yang sedang menyapu halaman. Salah satu dari mereka tersenyum tipis. "Mas Bima, sekarang jarang kelihatan berangkat kerja, ya?" Bima berhenti. Senyum kaku terbit di wajahnya. "Iya, Bu, lagi di rumah saja." "Oh," jawab ibu itu singkat. Tatapannya berubah, bukan lagi hangat, melainkan penuh rasa ingin tahu yang terlalu dalam. Bima mengangguk pelan lalu melanjutkan langkah, dadanya terasa diremas. Ia pergi ke warung untuk membeli kebutuhan kecil. Di sana, dua orang pria sebaya sedang berbincang tentang pekerjaan. Salah satunya berkata dengan suara cukup keras, "Zaman sekarang susah, bro. Yang nggak gerak ya ketinggalan." Bima pura-pura sibuk memilih barang. Tangannya gemetar saat mengambil uang. Ia merasa kalimat itu ditujukan padanya, meski tak ada yang menatap langsung. Ketika ia membayar, si penjaga warung menatapnya sebentar terlalu lama, lalu bertanya, "Mas, biasanya beli rokok merek itu. Kok sekarang ganti?" Bima tersenyum kecil. "Lagi pengin yang ini." Padahal alasannya sederhana. Yang itu lebih murah. Siang hari, Rani pulang dari rumah ibunya dengan wajah lelah. Ia meletakkan tas, lalu duduk perlahan. "Mas, tadi mama nanya," katanya ragu. Bima menegang. "Nanya apa?" Katanya, "Sampai kapan Mas mau di rumah saja?" Rani menunduk, tak berani menatap suaminya. "Aku sudah bilang Mas lagi cari kerja." Bima tertawa kecil, pahit. "Mama kamu pasti punya jawaban sendiri di kepalanya." Rani menggeleng cepat. "Enggak, Mas. Mama cuma khawatir." "Khawatir atau enggak percaya?" Suara Bima meninggi sedikit. Ia segera menahan diri, menghela napas panjang. "Maaf, aku cuma capek." Sore itu, mereka memenuhi undangan makan di rumah mertua. Meja makan penuh, suara sendok beradu, obrolan ramai. Tapi Bima merasa terasing. Ia duduk tegak,
tangannya di atas paha, mendengarkan percakapan yang perlahan mengarah padanya. "Bima," panggil ayah mertua dengan suara berat. "Sekarang sudah dapat kerja lagi." Ruangan mendadak sunyi. Semua mata tertuju padanya. Bima menelan ludah. "Belum, Pak. Tapi saya masih berusaha." Ayah mertua mengangguk pelan. "Iya, laki-laki itu tanggung jawabnya besar. Apalagi bentar lagi punya anak." Kata-kata itu tak terdengar kasar. Justru terlalu tenang. Terlalu nyata. Rani menggenggam tangan Bima di bawah meja, jemarinya dingin. Sepupu Rani ikut menimpali sambil tersenyum tipis. "Sekarang kerja apa saja juga nggak apa-apa, Mas. Yang penting ada penghasilan." Bima mengangguk. "Iya." Di dalam kepalanya, suara-suara itu bergaung. Ia ingin menjawab, ingin menjelaskan bahwa ia sudah mencoba, bahwa ia tak diam saja. Tapi mulutnya tertutup rapat. Harga diri menahannya untuk tidak berdebat di meja makan. Malamnya, setelah pulang, Rani menangis pelan di kamar. "Aku minta maaf, Mas. Aku tahu kamu sakit hati." Bima duduk di sampingnya, menatap lantai. "Aku bukan marah sama mereka. Aku marah sama diriku sendiri." Rani memeluknya. "Aku percaya kamu." Bima menutup mata. "Tapi aku nggak yakin orang lain percaya." Beberapa hari kemudian, Bima bertemu teman lamanya di masjid setelah salat. Mereka duduk berdampingan. "Bim, kamu kok sekarang jarang kelihatan?" tanya temannya. "Lagi banyak di rumah," jawab Bima. "Oh," temannya mengangguk. "Semoga cepat dapat kerja, ya." Kalimat itu terdengar seperti doa, tapi di telinga Bima, terasa seperti penanda bahwa statusnya kini berbeda. Ia bukan lagi Bima yang dulu. Ia adalah pengangguran. Malam itu, Bima berdiri di depan cermin kamar mandi. Ia menatap wajahnya sendiri. Mata cekung, rahang mengeras. Ia bertanya dalam hati, sejak kapan tatapan orang lain menjadi lebih menyakitkan daripada penolakan di email? Di luar, suara hujan mulai turun lagi, pelan tapi pasti. Bima mematikan lampu, berdiri dalam gelap. Di balik rasa malu dan sakit hati itu, sebuah pikiran mulai muncul, samar tapi mengganggu. Jika dunia terus memandangnya seperti ini, sampai kapan ia sanggup bertahan tanpa membuktikan sesuatu? Siang itu udara terasa panas dan pengap, seolah menempel di kulit. Kipas angin di ruang tamu berputar pelan, mengeluarkan suara berdecit yang tak pernah benar-benar hilang. Bima berdiri di bawah AC tua yang menggantung di dinding, matanya menatap tetesan air yang jatuh perlahan ke lantai. Udara di dalam rumah terasa gerah, jauh dari sejuk. Ia menghela napas panjang, membuka penutup AC dengan obeng kecil. Tangannya bergerak otomatis, seperti tubuhnya sudah hafal apa yang harus dilakukan. "Mas, hati-hati," suara Rani terdengar dari dapur. "Iya," jawab Bima tanpa menoleh. Keringat mengalir di pelipisnya, tapi ia tetap fokus. Beberapa menit kemudian, suara mesin AC kembali hidup, hembusan udara dingin mulai terasa. Rani keluar dari dapur, matanya membesar. "Loh, bisa?" tanyanya kaget. Bima mengangguk pelan. "Dulu sering bantu teknisi di kantor. Nggak susah, asal tahu bagian dalamnya." Rani tersenyum kecil, tapi senyum itu segera memudar. "Mas, kalau bisa begini, kenapa nggak dicoba saja?" Bima menutup penutup AC, menurunkan tangannya perlahan. "Dicoba gimana?" "Ya, servis AC." "Siapa tahu," jawab Rani ragu, seolah takut melukai harga diri suaminya sendiri. Bima tertawa kecil, hambar. "Orang mau panggil aku? Aku nggak punya sertifikat, Ran." Rani mendekat. "Tapi Mas bisa. Dan Mas jujur." Kalimat itu sederhana, tapi menusuk. Jujur. Sesuatu yang selama ini ia pegang, tapi tak pernah benar-benar dihargai dunia kerja. Bima duduk di kursi, memijat lehernya. Pikirannya berputar cepat. Motor satu-satunya. Sisa tabungan. Bayangan kegagalan lain. Malamnya, listrik sempat padam. Rumah gelap, hanya diterangi lilin kecil di atas meja. Suara jangkrik masuk dari luar. Dalam cahaya temaram itu, Bima dan Rani duduk berhadapan. "Mas," kata Rani pelan, "aku nggak butuh Mas jadi apa-apa. Aku cuma butuh Mas berani jalan." Bima menatap api lilin yang bergoyang. "Aku takut gagal lagi." "Gagal karena mencoba lebih baik daripada nggak mencoba sama sekali," jawab Rani, matanya berkaca-kaca.
Kalimat itu menghantam Bima lebih keras daripada semua penolakan sebelumnya. Keesokan harinya, Bima menjual jam tangannya. Bukan mahal, tapi cukup untuk membeli obeng, pompa vakum kecil, dan beberapa alat bekas. Saat menyerahkan jam itu pada pembeli, ia sempat menahan tangan, lalu melepaskannya dengan napas berat. Seolah melepaskan bagian dari dirinya yang dulu. Di rumah, ia menuliskan selembar kertas dengan spidol hitam. Tangannya sedikit gemetar. Jasa servis AC. Jujur, terpercaya. Ia menatap tulisan itu lama, lalu menambahkan nomor ponselnya. Mas yakin? Tanya Rani sambil memegang perutnya. Bima menelan ludah. Enggak, tapi aku mau coba. Ia keluar rumah, menempelkan kertas itu di tiang listrik dekat gang. Angin sore berhembus pelan, kertas itu bergoyang, hampir terlepas. Bima menepuk-nepuknya agar menempel kuat, seperti menenangkan hatinya sendiri. Sore berubah menjadi malam. Telepon tak kunjung berdering. Bima duduk di ruang tamu, menatap ponsel seakan bisa memaksanya berbunyi. Setiap getaran kecil membuatnya tersentak, tapi selalu berakhir kecewa. Rani menghampirinya. Mas, makan dulu. Bima menggeleng. Nanti. Jam menunjukkan hampir tengah malam. Hujan mulai turun pelan, mengetuk atap dengan ritme lambat. Bima berdiri, melangkah ke jendela, memandangi kertas kecil yang masih menempel di tiang, basah oleh hujan. Dalam hatinya, muncul satu pertanyaan yang membuat dadanya berdebar. Apakah keputusan yang lahir dari keterdesakan ini akan menjadi jalan keluar, atau justru awal dari kegagalan yang lebih menyakitkan? Pagi itu ponsel Bima akhirnya bergetar. Ia sedang duduk di lantai ruang tamu, mengikat kabel-kabel peralatan servis yang ia susun rapi sejak subuh. Getaran kecil itu membuatnya terdiam sejenak, lalu menatap layar dengan jantung berdegup kencang. Nomor tak dikenal. Tangannya ragu sebelum menggeser layar. Halo? Suaranya pelan, hampir berbisik. Ini benar dengan Pak Bima? Suara seorang pria terdengar di seberang, agak berat. Iya, betul, Pak. Jawab Bima cepat. AC di rumah saya nggak dingin. Bisa datang hari ini? Bima menelan ludah. Bisa, Pak. Alamatnya di mana? Setelah menutup telepon, Bima berdiri terpaku beberapa detik. Dadanya naik turun cepat. Rani keluar dari kamar, wajahnya penuh tanya. Mas! Ada panggilan, jawab Bima pendek. Matanya berbinar, tapi ada ketegangan yang jelas terlihat. Rani tersenyum, matanya berkaca-kaca. Bismillah. Perjalanan ke rumah pelanggan terasa menegangkan. Matahari menyengat, aspal memantulkan panas. Bima mengendarai motor tua dengan kecepatan pelan, takut jika ada yang salah. Tangannya sedikit gemetar saat berhenti di depan rumah kecil bercat hijau. Seorang pria paruh baya membuka pintu. Mas Bima. Iya, Pak, jawab Bima sambil mengangguk hormat. Di dalam rumah, AC tua berdengung keras. Bima membuka casingnya, keringat mengalir deras. Setiap bunyi klik membuat jantungnya berdegup. Ia bekerja perlahan, hati-hati, memastikan setiap langkah benar. Beberapa menit kemudian, udara dingin mulai keluar. Sudah, Pak, kata Bima pelan. Pria itu mengangguk. Berapa? Bima menyebut harga yang sangat wajar. Pria itu mengeluarkan uang, lalu menatapnya lama. Biasanya lebih mahal. Bima tersenyum kecil. Yang penting AC-nya dingin lagi, Pak. Saat pulang, uang itu terasa berat di sakunya. Bukan karena nilainya, tapi karena maknanya. Ia sampai rumah dengan senyum lebar. Namun hari-hari berikutnya tak selalu seindah itu. Ada pelanggan yang menawar terlalu rendah. Ada yang membatalkan sepihak. Pernah suatu sore, Bima sudah tiba di lokasi, tapi pemilik rumah berkata, "Saya kira gratis, Mas. Cuma dibersihin sedikit." Bima terdiam. "Maaf, Pak, ini jasa." Pemilik rumah mendengus. "Ya sudah, nggak jadi." Bima pulang dengan langkah gontai. Hujan turun deras, membasahi pakaiannya. Motor mogok di tengah jalan. Ia menuntunnya sambil menunduk. Air hujan bercampur keringat dan air mata. Di rumah, Rani menyambutnya. "Mas, kenapa basah semua?" "Motor mati," jawab Bima singkat. Ia duduk di lantai, menatap kosong. Rani mengelap rambutnya dengan handuk. "Hari ini capek, ya?" Bima mengangguk. "Aku ngerasa bodoh, Ran. Kayak
Semua orang bisa seenaknya ke aku. Rani jongkok di depannya. Mas bukan bodoh. Mas lagi berjuang. Hari demi hari, mental Bima diuji. Ia belajar berkata tidak, belajar menjelaskan dengan sabar. Pernah ia dituduh memperparah kerusakan. Suaranya gemetar saat membela diri. Saya nggak bohong, Pak. Kalau mau, saya perbaiki lagi. Pelanggan itu terdiam, lalu membayar tanpa berkata apa-apa. Bima keluar rumah itu dengan kaki lemas, napas berat, tapi ada sedikit keyakinan tumbuh di dadanya. Suatu malam, saat menghitung uang hasil kerja, jumlahnya tak seberapa. Tapi Rani menatapnya dengan bangga. Ini hasil keringat Mas. Bima tersenyum tipis. Masih jauh dari cukup. Semua yang besar dimulai dari kecil, jawab Rani pelan. Bima mematikan lampu, berbaring sambil menatap langit-langit. Tubuhnya lelah. Pikirannya penuh. Di antara rasa sakit dan keraguan, muncul satu pertanyaan yang belum berani ia jawab. Apakah ia cukup kuat untuk terus berjalan, atau akan berhenti di tengah jalan saat ujian ini semakin berat? Hari itu Bima terbangun sebelum subuh. Udara di rumah kontrakan masih dingin, lembab, dan bau tanah basah dari hujan semalam masuk lewat jendela yang sedikit terbuka. Ia duduk di kursi kayu, menatap secangkir kopi panas yang mengepul. Jantungnya berdebar pelan saat memeriksa ponsel. Lagi-lagi ada panggilan masuk dari nomor asing. Napasnya tercekat, tapi ia menarik diri untuk tetap tenang. Halo, ini Pak Bima? Suara seorang perempuan terdengar di seberang. Iya, Bu. Bisa saya bantu? Jawab Bima cepat, berusaha terdengar meyakinkan. AC di rumah saya nggak dingin. Bisa datang hari ini. Bima menelan ludah. Tentu, Bu. Boleh saya tahu alamatnya? Setelah menutup telepon, Bima berdiri perlahan. Rani yang baru keluar dari kamar melihat ekspresi suaminya. Mas, ada panggilan lagi. Iya, jawab Bima singkat, tapi matanya bersinar. Acnya mau diservis. Rani tersenyum tipis, menahan bahagia. Bismillah, Mas. Semoga lancar. Di perjalanan, Bima merasakan napasnya semakin cepat. Motor tua bergetar di aspal panas, tapi ia tetap fokus. Setiap detik rasanya menegangkan. Sesampainya di rumah pelanggan, seorang ibu parubaya menyambut dengan senyum hati-hati. Mas Bima. Iya, Bu. Jawab Bima sambil tersenyum sopan. Ibu itu menatap Bima sebentar, lalu berkata, tolong ya, Mas. Ini AC sudah lama nggak dingin. Bima membuka casing AC, tangannya cekatan. Suara dengungan mesin tua memenuhi ruangan. Keringat menetes di pelipisnya. Tapi setiap gerakan terasa presisi. Ia memeriksa satu persatu bagian, mengetuk, memutar, menekan. Perlahan, udara dingin keluar dari AC. Sudah, Bu, kata Bima pelan. Ibu itu menatapnya lama. Cepat sekali, Mas. Terima kasih banyak. Uangnya ia serahkan sambil tersenyum lega. Biasanya orang-orang hanya janji-janji, Mas. Tapi Mas Bima nyata. Bima menelan ludah. Uang itu bukan yang utama. Penghargaan kecil ini membuat hatinya hangat. Saat kembali ke motor, Bima tersenyum tipis. Rani menunggu di rumah dengan wajah penasaran. Gimana, Mas? Alhamdulillah, lancar. Bu tadi puas, jawab Bima. Hari-hari berikutnya mulai berubah. Pelanggan yang puas merekomendasikannya ke tetangga, teman, dan saudara. Semakin lama, telepon masuk semakin sering, bahkan dari nomor kota lain. Bima mulai kewalahan, tapi senyum tak pernah lepas dari wajahnya. Ia mengajak dua teman lamanya yang juga pengangguran untuk membantu, membentuk tim kecil. Kalau kita kerja sama, pasti lebih cepat, kata Bima sambil membagi tugas. Mas yakin mereka mau bayar kita? Tanya salah satu temannya ragu. Bima menatap matanya. Mantap, kalau kita jujur, mereka pasti percaya. Mereka mulai mengelilingi rumah demi rumah, membawa peralatan seadanya, tapi selalu rapi dan bersih. Setiap selesai pekerjaan, Bima memastikan area kembali bersih, alat dikembalikan dengan aman, dan pelanggan puas. Reputasi tumbuh perlahan, seiring kejujuran dan kerja kerasnya. Suatu malam, saat menghitung uang yang terkumpul, Bima tersenyum pada Rani. Lihat, Ran, sedikit demi sedikit, orang mulai percaya sama kita. Rani menepuk bahu Bima. Aku bangga sama Mas. Ini baru awal.
Bima menatap langit-langit rumah kecil mereka. Hati lega, tapi ada sedikit rasa was-was. Ia tahu, kepercayaan yang baru tumbuh ini harus dijaga. Satu kesalahan kecil bisa merusak segalanya. Hujan mulai turun pelan di luar, mengetuk atap seng. Di tengah ritme hujan itu, Bima sadar, perjalanan ini baru permulaan, dan matahari pagi menyinari gang sempit tempat Bima menuntun motor tuanya. Udara masih lembab, bau tanah basah bercampur asap dapur tetangga yang mulai menyalakan kompor. Bima menatap kertas kecil yang berisi nomor pelanggan, menyalakan motor, dan melangkah pelan, tangannya masih gemetar. Ia sadar, pekerjaan seorang diri terlalu berat. Setiap rumah yang ia kunjungi, setiap AC yang diperbaiki, energi dan pikirannya terkuras habis. Siang itu, setelah menyelesaikan beberapa servis, Bima duduk di emperan rumah sambil mengelap tangan yang kotor. Ia menatap motor tua, kemudian menatap jalan yang sepi. Sebuah ide muncul. Kalau aku nggak minta bantuan, aku bakal kewalahan, gumamnya pelan. Tak lama, dua teman lamanya, Yudi dan Rian, datang. Mereka duduk di depan Bima, wajah masing-masing penuh keingintahuan. Kok bisa ya, kamu jalan sendiri? Tanya Yudi dengan nada campur penasaran dan kagum. Sendiri terlalu berat. Aku pikir kita bisa kerjasama, jawab Bima. Aku bagi tugas, kalian bantu peralatan dan servis. Bagi hasil. Rian mengerutkan dahi. Bagi hasil? Tapi kita kan belum punya pelanggan. Bima tersenyum tipis. Percaya aku. Orang mulai kenal aku. Mereka percaya jujur dan rapi. Nanti kita dapat pelanggan lebih banyak. Percakapan itu berlangsung di emperan sempit. Suara kendaraan lewat sesekali mengiringi. Yudi menatap Bima lama, ragu, lalu mengangguk. Oke, aku ikut. Rian menoleh ke teman-temannya, akhirnya mengangguk juga. Baiklah, kalau Bim yakin, kita ikut. Mereka mulai mengatur strategi. Yudi bertugas membawa peralatan, Rian mengatur jadwal, Bima menangani pelanggan dan servis. Hari itu mereka berkeliling dari satu rumah ke rumah lain. Matahari terik, keringat menetes, tapi ada semangat baru yang tumbuh. Setiap selesai servis, Bima menekankan kepada teman-temannya, ingat, kita harus rapi, bersih, dan jujur. Jangan sampai pelanggan kecewa. Hari demi hari, tim kecil ini mulai terlihat solid. Rani memperhatikan dari jauh, matanya berbinar bangga. Aku tahu Mas bisa, tapi aku nggak nyangka secepat ini mereka bisa percaya sama Mas, bisiknya pada diri sendiri. Suatu sore, mereka tiba di rumah pelanggan besar pertama. Tangan mereka penuh alat, badan lelah, tapi semangat tetap membara. Pelanggan menatap mereka dengan tatapan sedikit ragu. Kalian yakin bisa? Bima tersenyum, menatap teman-temannya. Insya Allah, Bu. Kita jujur dan kerja keras. Nggak ada yang disembunyikan. Saat AC mulai berdengung dingin kembali, senyum lega pelanggan menjadi hadiah terbesar. Teman-temannya menepuk punggung Bima. Kamu benar, Bim. Kejujuran dan kerja keras itu bikin orang percaya, kata Yudi. Malam itu, mereka pulang bersama, melewati gang yang sama, tapi perasaan Bima berbeda. Tak lagi sendiri. Ada tim yang bisa diandalkan, ada Rani yang selalu mendukung, dan ada harapan kecil yang mulai tumbuh. Namun di balik senyum dan tawa ringan, Bima menyadari satu hal, kepercayaan baru ini rapuh. Satu kesalahan, dan semua bisa hilang. Dan tantangan berikutnya, yang lebih besar dari ini, mungkin akan datang lebih cepat daripada yang ia kira. Hari itu langit tampak mendung berat, angin bertiup kencang, membawa aroma hujan yang belum turun. Bima berdiri di depan gedung yang baru saja selesai diservis timnya, memeriksa laporan proyek terakhir. Hatinya berdebar. Sejak pagi, telepon terus berdering dengan keluhan dari salah satu proyek besar yang mereka tangani. Salah satu AC di gedung kantor utama ternyata mengalami kerusakan lebih parah dari dugaan. Bim, aku nggak tahu harus gimana, suara Yudi terdengar gugup di seberang telepon. Bima menahan napas, matanya menatap langit yang gelap. Tenang, kita selesaikan satu persatu. Cek ulang semua sambungan dan tekanan AC. Tetapi tak ada satupun dari mereka yang bisa memperbaiki kerusakan secepat yang dibutuhkan. Pelanggan marah. Bima menerima telepon langsung. Pak Bima, ini tidak bisa diterima. AC di kantor kami rusak lagi. Kami punya rapat penting besok. Suara di seberang terdengar tegang. Bima menelan ludah. Saya minta maaf, Pak. Kami akan datang malam ini, periksa semuanya.
Tolong beri kami kesempatan. Telepon ditutup. Bima berdiri terpaku, keringat dingin menetes di pelipisnya. Ia menatap peralatan yang tersebar di lantai mobil, merasa hancur. Ia bisa kehilangan kepercayaan yang dibangunnya bertahun-tahun hanya dalam satu malam. Rani datang membawa segelas air, wajahnya khawatir. "Mas, kamu kenapa? Kelihatan tegang banget." Bima menggeleng, tapi suaranya pecah ketika berkata, "Proyek besar, kita mungkin gagal, Ran. Aku takut semua yang kita bangun hancur dalam sekejap." Rani duduk di sampingnya, memegang tangannya. "Mas, kita sudah berusaha. Aku yakin Mas bisa cari jalan keluar." Bima menutup mata, menahan tangis. Hatinya kacau. Malam itu, ia dan tim berangkat membawa peralatan, menyusuri hujan deras di jalan licin. Motor tua Bima bergetar di setiap lubang, tangannya gemetar memegang stang. Rani melihat dari jendela, hatinya campur aduk. Di gedung, mereka bekerja tanpa henti. Bima merayapi tangga, menurunkan alat berat, memperbaiki sistem yang rusak. Suara mesin berdengung keras, hujan menetes di atap, udara lembab masuk ke ruang kerja. Semua terasa menekan. Setiap detik, Bima menahan napas, takut ada yang salah. Ketika hampir tengah malam, AC kembali berdengung stabil. Bima terduduk di lantai, tubuh lelah, napas tersengal, tangan gemetar. Rani menelpon dari rumah. "Mas?" Bima tersenyum tipis, suara serak. "Berhasil, tapi nyaris hancur, Ran." Ia menatap langit malam, hujan masih turun pelan, dan dalam hati muncul pertanyaan yang menakutkan. Jika ujian ini saja hampir menghancurkan, apakah ia benar-benar siap menghadapi tantangan yang lebih besar lagi? Suara hujan mengetuk atap seperti mengingatkannya bahwa perjalanan Bima baru saja memasuki babak tersulit. Pagi itu, matahari menyinari rumah kontrakan dengan lembut, tapi udara terasa hangat dan gerah. Bima duduk di kursi kayu dekat jendela, memeriksa catatan kontrak yang baru diterima dari salah satu gedung perkantoran. Napasnya berat, tapi matanya berbinar. Selama ini, semua kerja keras, setiap tetes keringat, mulai terlihat hasilnya. Ia menatap tumpukan dokumen di depannya dan tersenyum pelan. "Mas, ini benar-benar terjadi." Rani berdiri di belakangnya, memegang cangkir teh panas. Matanya berbinar bangga, tapi ada rasa khawatir terselip di sana. Bima menoleh, tersenyum. "Iya, Ran. Setelah semua yang kita lewati, akhirnya dunia mulai percaya sama usaha kita." Hari itu Bima dan tim kecilnya mulai menandatangani beberapa kontrak pertama secara resmi. Yudi dan Rian duduk di meja bersama, wajah mereka penuh semangat dan sedikit gugup. "Kita resmi sekarang, bro," kata Yudi sambil menepuk bahu Bima. "Ya, resmi. Tapi jangan sampai kita lengah," jawab Bima. "Ini baru awal." Sejak kontrak pertama itu, pelanggan mulai berdatangan dari berbagai kalangan. Rumah-rumah pribadi, kantor, bahkan rumah sakit. Reputasi mereka tersebar dari mulut ke mulut, dan setiap proyek baru terasa seperti hadiah dari kerja keras yang tak kenal lelah. Bima memastikan timnya tetap rapi, tepat waktu, dan jujur. Suatu sore, mereka menyelesaikan instalasi di sebuah gedung besar. Pelanggan menatap Bima dengan senyum puas. "Mas Bima, saya terkesan. Semua berjalan lancar, tepat waktu, dan jujur. Ini jarang terjadi." Bima menunduk sopan, tangannya sedikit berkeringat. "Terima kasih, Pak. Kami hanya berusaha maksimal." Di perjalanan pulang, Bima menatap motor tua yang membawanya dari satu proyek ke proyek lain selama bertahun-tahun. Hatinya sesak oleh rasa syukur dan lega. "Dulu aku di PHK, hidup terasa hancur. Tapi lihat sekarang, Ran. Semua berubah," gumamnya. Rani tersenyum, matanya berkaca-kaca. "Aku selalu percaya sama Mas. Aku tahu Mas bisa." Mereka sampai di rumah. Bima menatap anaknya yang baru belajar merangkak di lantai. Hatinya hangat. Segala perjuangan, segala air mata, setiap keringat dan ketakutan yang pernah ia rasakan, kini terasa sepadan. Ia tahu, ia bukan hanya mampu menghidupi keluarga, tapi juga memberi harapan pada orang lain yang pernah berada di posisinya. Malam itu, saat lampu rumah menyala lembut dan hujan pelan turun di luar, Bima berdiri di jendela, menatap langit. Ia tersenyum tipis, namun di balik senyum itu ada kesadaran yang dalam. Kesuksesan bukan hanya tentang uang atau nama, tapi tentang kemampuan bangkit dari jatuh, menjaga kepercayaan, dan terus berjuang walau dunia menolak. Di dalam hatinya, Bima berbisik pelan,
Dunia kerja pernah menolakku, tapi hidup memberiku jalan lain. Aku hanya harus terus berjalan. Namun di balik ketenangan malam itu, sebuah pikiran muncul. Tantangan yang lebih besar akan selalu menunggu di depan, dan Bima harus siap menghadapi semuanya, atau risiko kehilangan segalanya masih tetap nyata. Senja itu langit berwarna oranye kemerahan, semburatnya memantul di kaca gedung perkantoran yang baru saja selesai ditangani tim Bima. Udara hangat, tapi angin lembut dari arah timur membuat wajah Bima terasa sejuk. Ia berdiri di depan gedung, memandangi hasil kerja keras yang selama ini terasa seperti mimpi jauh. Timnya kini diakui, pelanggan puas, kontrak menumpuk. Rani berdiri di sampingnya, menggenggam tangannya erat. "Mas, lihat ini. Semua yang Mas perjuangkan akhirnya membuahkan hasil," ucapnya pelan, matanya berkaca-kaca. Bima menatap Rani, tersenyum tipis. "Aku nggak sendiri, Ran. Kita berdua, dan tim ini. Tanpa mereka, aku nggak akan sampai sini." Yudi dan Rian datang menghampiri, membawa beberapa dokumen baru yang harus ditandatangani. Wajah mereka berseri, campur lelah dan lega. "Bim, proyek baru sudah dikonfirmasi," kata Yudi sambil menepuk punggung Bima. "Alhamdulillah," jawab Bima, suaranya penuh rasa syukur. Ia menatap timnya lama, bangga tapi tetap rendah hati. "Ingat, semua ini berkat kerja keras, kejujuran, dan kepercayaan. Jangan pernah lupa itu." Malamnya, mereka merayakan pencapaian kecil di rumah Bima. Lampu-lampu sederhana menyala, aroma masakan Rani memenuhi ruang tamu, suara anak mereka tertawa kecil mengiringi suasana hangat. Bima menatap Rani dan anaknya, hatinya penuh lega dan haru. "Mas, aku bangga sama Mas," kata Rani sambil tersenyum hangat. Bima menatap anaknya yang sedang bermain di lantai, kemudian menoleh ke Rani. "Aku juga bangga sama kita, Ran. Semua perjuangan kita nggak sia-sia." Namun di balik kebahagiaan itu, Bima sadar hidup masih panjang. Tantangan baru akan datang, lebih besar dari sebelumnya. Ia menutup mata sejenak, menarik napas panjang. "Ini bukan akhir, ini awal baru," bisiknya pelan. Di luar, hujan ringan mulai turun, menyiram atap rumah dengan suara menenangkan. Bima berdiri di jendela, menatap hujan. Setiap tetes seolah mengingatkannya bahwa perjalanan hidup selalu naik turun, dan keberhasilan sejati bukan tentang seberapa cepat sampai, tapi bagaimana kita tetap teguh ketika badai datang. Ia tersenyum, menatap Rani dan anaknya, lalu berkata dalam hati, "Aku siap. Siap menghadapi semuanya, dan tidak pernah menyerah lagi." Dengan itu, Bima menutup malamnya dengan damai. Masa lalu pengangguran, ketakutan, dan penolakan terasa jauh, digantikan oleh keyakinan baru, semangat yang tumbuh dari kerja keras, dan janji bahwa ia akan terus melangkah, tidak hanya untuk dirinya, tapi juga untuk keluarga dan orang-orang yang mempercayainya. Terima kasih sudah menonton sampai akhir, teman-teman. Semoga kisah Bima ini bisa memberi inspirasi dan motivasi untuk terus bangkit, tidak menyerah, dan selalu percaya pada kemampuan diri sendiri. Jika kalian suka dengan cerita ini, jangan lupa like video ini, share ke teman-teman kalian, dan tentu saja subscribe channel ini untuk kisah-kisah inspiratif berikutnya. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Tetap semangat, dan semoga hari kalian penuh keberkahan.